Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Aditya Jessica MSI, salah seorang dosen atau staf pengajar di program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi pendidik untuk dosen di lingkungan Kemdikbudristek tahun 2024. Berdasarkan himpun keilmuan, di Fakultas Farmasi Universitas Andalas ini saya ditempatkan di Departemen Teknologi Farmasi. Penempatan ini disesuaikan dengan bidang penelitian yang saya tekuni, baik saat saya menempuh pendidikan di program sarjana maupun program magister. Oleh karena itu, dari segi pengajaran, saya mengampu mata kuliah dan juga praktikum yang termasuk dalam rumpun ilmu tersebut. Praktikum Teknologi Sediaan Padat merupakan salah satu praktikum di Departemen Teknologi Farmasi. Praktikum ini merupakan mata kuliah wajib di semester 6 dengan beban 1 SKS dan memiliki syarat untuk mahasiswa sudah mengambil mata kuliah dan praktikum farmasi fisika di semester sebelumnya. Praktikum Teknologi Sediaan Padat ini menerapkan metode pengajaran dengan metode Project-Based Learning. Mahasiswa diberikan tugas berupa proyek untuk merencanakan, membuat, dan menganalisis sediaan padat farmasi secara berkelompok. Diharapkan dengan digunakannya metode ini, nantinya mahasiswa dapat menerapkan ilmu secara mandiri, bermutu, terukur, dan juga bertanggung jawab, sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan oleh program studi ke mata kuliah ini. Setelah mengikuti mata kuliah praktikum teknologi sediaan padat, diharapkan lulusan program studi sarjana farmasi nantinya mampu memiliki unsur berikut ini. Dari segi sikap, diharapkan lulusan mampu bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Dari segi pengetahuan, diharapkan lulusan nantinya mampu memahami ilmu kefarmasian dalam praktikum ini, yaitu ilmu terkait teknologi sediaan padat. Sedangkan dari kemampuan umum diharapkan lulusan nantinya mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan juga terukur. Dan terakhir, dari segi keterampilan khusus diharapkan setelah mengikuti praktikum ini, lulusan mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pembuatan dan penjaminan mutu sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah sediaan padat farmasi. Agar keempat capaian lulusan tersebut terwujud, maka ditetapkanlah capaian pembelajaran mata kuliah dari praktikum teknologi sediaan padat sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu memahami garis besar formulasi dan juga tahap pengembangan sediaan padat yang juga merupakan salah satu sub CPNK pada mata kuliah ini. CPNK dan sub CPNK yang pertama ini diwujudkan dalam bentuk asistensi di pertemuan pertama dan presentasi di pertemuan terakhir sebelum ujian akhir praktikum. Pada saat asistensi, metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini masih memakai metode teacher-centered learning, karena di pertemuan awal ini lebih menekankan pada pengarahan oleh dosen pengampu. Mahasiswa dijelaskan terkait kontrak perkuliahan seperti pembagian kelompok, jadwal praktikum, komponen penilaian, dan teknis pelaksanaan praktikum atau proyek yang harus mereka selesaikan pada praktikum ini. Untuk teknis pelaksanaan praktikum, berhubungan dengan 2 CPNK berikutnya, yaitu memformulasikan dan mengevaluasi mutu sediaan padat. Selama 1 semester ke depan, 2 CPNK tersebut dijabarkan menjadi masing-masing 3 cabang sub CPNK, yang mana menjadi 3 proyek bagi setiap kelompok, yaitu tablet konvensional, tablet efervescent, dan juga suppositoria. Setelah 3 proyek ini selesai, yaitu persisnya di pertemuan terakhir sebelum ujian akhir praktikum, mahasiswa akan melaporkan ketiga proyek tersebut dalam bentuk presentasi sehingga mahasiswa dapat membandingkan hasil yang mereka dapat dengan kelompok lain. Diharapkan dengan adanya presentasi proyek ini, mahasiswa bisa memahami formulasi, pembuatan, dan juga penjaminan mutu sediaan padat secara lebih komprehensif. Komponen penilaian pada praktikum ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Untuk penilaian proses pembelajaran, dinilai dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pretest sebesar 20%. Pretest dilakukan untuk menilai persiapan praktikan sebelum memasuki laboratorium di setiap minggunya. Yang kedua adalah jurnal preformulasi sebesar 20%. Dari sini akan dinilai bagaimana kemampuan mahasiswa mengumpulkan informasi terkait proyek yang akan mereka laksanakan. Dan juga bisa dilihat bagaimana mereka merancang formula
membuat alur proses pembuatan sediaan, dan menentukan metode analisis untuk mengevaluasi mutu sediaan padat berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan dari berbagai literatur. Yang ketiga adalah laporan sebesar 20%. Laporan ini digunakan untuk menilai pelaksanaan proyek dalam bentuk tertulis. Sedangkan presentasi sebesar 20% digunakan untuk menilai pelaksanaan proyek secara lisan. Berikut ini akan saya tampilkan rekaman salah satu pertemuan pada mata kuliah Praktikum Teknologi Sediaan Padat. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian akhir praktikum yang mana mahasiswa mempresentasikan proyek yang telah mereka lakukan selama 1 semester berjalan. Pertemuan ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama merupakan pembukaan oleh dosen pengampu. Pada tahap ini, dosen pengampu memberikan penjelasan dan arahan, terutama dalam hal rubrik penilaian presentasi dan juga diskusi. Dengan adanya rubrik penilaian ini diharapkan terwujud transparansi, konsistensi, akurasi, dan juga efisiensi dalam hal penilaian dosen terhadap mahasiswa. Dari segi mahasiswa, diharapkan mereka dapat mengembangkan diri dan mendapat feedback yang konstruktif dari setiap poin yang ditekankan di dalam rubrik. Sesi kedua merupakan tahap presentasi dan tanya jawab proyek. Pada tahap ini, dosen pengampu hanya mengamati keberlangsungan diskusi dan kemudian memberikan penilaian kelompok dan individu sesuai dengan rubrik yang diberikan. Apabila ada substansi yang perlu diklarifikasi atau dilengkapi oleh dosen pengampu, hal tersebut dapat disampaikan oleh dosen pengampu di sesi akhir, yaitu sesi diskusi panel. Berikut adalah rekaman perkuliahan tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita sampai di pertemuan terakhir Praktikum Teknologi Sediaan Solida yang sudah melakukan 3 proyek ya tadi ya, pembuatan tablet fungsional, tablet effervescent, dan juga formulasi dari suppositoria. Pada saat ini kita melakukan presentasi kelompok mempresentasikan proyek yang telah kalian lakukan. Pretest, jurnal formulasi, dan laporan sudah kalian lalui. Tinggal diskusi dan UAP. Itu komposisinya 20% masing-masing. Yang 20% diskusi ini ada 4 kriteria ya dek. Pertama adalah bagaimana kerjasama kalian, nyambung atau tidak. Misalnya formulanya ini yang ditimbang berbeda, nah itu kan gak nyambung, berarti kerjasamanya itu yang benar. Kalau misalnya ditanya yang ada di slide kalian bisa, kalau misalnya ditanya kenapa ya seperti ini kalian nggak bisa. Nah itu ada poin penguasaan materi dan poin penguasaan materi itu yang paling besar di sini ada di sekitar 40%. Penyampaian materinya, apakah slide-nya banyak tulisan, apakah gambar-gambar, itu ada penilaiannya juga. Dan terakhir bagaimana kalian menyampaikan, apakah dengan suaranya yang jelas, dengan intonasi yang baik dan lain-lain. Kalian jangan khawatir, setiap kelompok tadi kan punya penilaian, individu juga ada penilaian. Dari kelompok kalau nilainya sempurna, kalian sebenarnya udah bisa dapat berapa? Nilai 100. Tapi kalau kalian khawatir nih kelompok saya tidak bisa menunjang nilai saya jadi 100, kalian bisa mencuri nilai di sini ya deh. Ibu akan menghargai yang bertanya itu nilainya 5 kalau sempurna, yang menjawab nilainya 5, dan yang memberikan tanggapan lagi itu nilainya ke 10. Seperti apa tuh yang nilainya sempurna bertanya? Kalau topiknya sesuai dengan yang dibicarakan dan memang pantas untuk dipertanyakan, nilai pertanyaannya 5. Tapi misalnya memang sesuai topik, tapi kayak yang penting nanya aja, nah itu 0,5 kali 5, jadi 2,5 poinnya. Nah yang menjawab, kalau dia menjawabnya benar tapi kayak belibet, itu setengah nilainya. Tapi kalau jawabannya benar, bahasanya itu bagus, nilainya 5. Jadi 1 kali 5 full nilainya. Bagaimana mahasiswa yang memberikan umpan balik, yang pengen bertanya benar-benar itu kalau misalnya tidak puas kan dia nanya balik. Itu yang besar poinnya sama ibu. Disinilah kalian membedakan antara kalian dengan anggota kelompoknya. Untuk nilai praktikum yang 20% ini silahkan bertanyalah, aktiflah. Kalian sebagai penilai dari proyek teman kalian, silahkan kalian berdiskusi. Tidak akan ada campur tangan ibu, nanti di akhir baru kita diskusikan bersama. Paham ya Dede ya? Oke. Baik, sekian pembukaan ibu untuk diskusi kita hari ini. Silahkan masing-masing kelompok bisa satu-satu gunakan waktu kalian sebaik mungkin.
ada PPT kelompok 1 sampai 3 itu menampilkan yang PPT yang 1 dan 5 yang saya pakai kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai? Udah paham ya? Nilai budaya. Sudah selesai presentasi dari adik-adik semua. Terima kasih banyak. Cukup mengembirakan ya, adik-adik sudah bisa membuka informasi, melakukan lab, mengidentifikasi masalah, apa penyebabnya, dan juga apa kira-kira ya solusi yang akan kita lakukan di kemudian harinya. Cuman ada beberapa catatan nih sedikit dari dia. Pertama, keragaman bobot. Jangan keseragaman bobot adik-adik. Tidak ada keseragaman bobot, yang ada adalah keragaman bobot. Kalau mau pakai keseragaman, istilahnya itu untuk kandungan. Keragaman bobot dan keseragaman kandungan itu adalah bentuk uji dari keseragaman sediaan. Kalian kan melakukannya keragaman bobot ya. Cara menentukan keragaman bobotnya gimana? Kalian cari bobot rata-rata, terus kolom A, kolom B-nya coba. Siapa namanya? Ada, oke, silakan. Tetap dihitung plus 5 ya. Kita tolong ya. Oke. Kolom A, kolom B itu dari mana? Acuannya dari mana? Ini ada ya, itu yang harus diperbaiki. Keragaman bobot, keseragaman kandungan, keseragaman sediaan itu ada di farmakope. Persyaratan sediaan yang beredar di Indonesia itu kalian merujuknya pertama sekali di farmakope Indonesia. Kalau tidak ada zat aktifnya di farmakope Indonesia, merujuk ke USP, US Farmakope. Kalau nggak ada USP, merujuk ke Indian Farmakope, International Farmakope. Nah, habis itu mana Inggris Farmakope. Jadi kalau nggak ada di Farmakope Indonesia, jangan langsung ke artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bukan kompendial, jadi kalau nggak ada di semuanya, barulah kalian merujuk ke penelitian orang lain yang sudah dipublish di artikel ilmiah bereputasi. Nah, artikel ilmiahnya pun juga harus dipilih. Kita balik ke sini. Kalian tahu ada aturan ini? Kapan kalian harus menguji keragaman bobot, kapan harus uji keseragaman kandungan? Tergantung Tergantung kekuatan sediaannya.
kekuatan sediaannya itu besar dari 25 mg dan, nah ini bahasa farmakope ini yang harus kalian perhatikan adik-adik. Ada kata-kata dan. Kalau dan harus memenuhi kedua syarat kan ya adik-adik ya. Nah kalau misalnya kekuatan sediaannya itu lebih dari 25 mg, misalnya 100 mg, tapi bobot tablet total kalian 1 gram. Jadi berapa persen zat aktifnya? 10%. Cuma 10%. Boleh nggak keragaman bobot? Nggak, harus kalian uji dengan keseragaman kandungan. Oke, paham ya? Nah, cara menghitungnya sekarang ya. Cara menghitungnya itu pun tidak ada pakai yang kolom A, kolom B itu adik-adik. Ada yang tahu rumus awal dari nilai keberterimaan itu apa? Ada nilai keberterimaan itu ini adik-adik. M dikurang X rata-rata ditambah K dan S. M itu juga macam-macam, ada kasus 1, ada kasus 2 nih. Kasus 1 berlaku kalau misalnya zat aktif yang kalian timbang sesuai dengan yang ada di etiket. Misalnya tablet kalian katakan 500 mg paracetamol. Yang kalian timbang itu benar-benar 500 mg, tidak dilebihkan. Ada di tubuh yang dilebihkan, ada vitamin contohnya. Vitamin itu ada yang dilebihkan sampai 40% karena macam-macam vitamin itu macam-macam pula degradasinya. Ketemu air aja sedikit bisa turun sampai 20%. Tapi pada kasus umumnya yang bukan vitamin itu kita merujuk ke kasus 1. Sekarang kita lihat berapa kadar rata-rata yang didapatkan dari hasil pengujian kadar. Pengujian kadar obat. Kalau misalnya kadar obatnya itu 100%, berarti kita pakai rumus keberterimaannya sama dengan K kali S saja karena M sama dengan X. Jadi nilai penerimaan itu hanya K kali S. Nah sekarang apa itu K, apa itu S? K itu adalah satu konstanta, ada nilainya 2, ada nilainya 2,4. Kalian cari ya PR kalian ada di farmakope. Kapan nilai K itu 2, kapan nilai K itu 2,4. Nah S nya sekarang, S nya itu apa? Simpangan baku. Jadi nggak perlu lihat berapa selisihnya dengan ini, berapa selisihnya dengan ini. Yang penting itu adalah di keragaman itu apa? Simpangan baku. Kalau di keragaman bobot, yang kalian cari simpangan baku dari bobotnya. Masuk ke disolusi sekarang aja deh. Kalian kan kemarin itu baru sampai apa? Melakukan disolusinya ya. Kalian belum mengolah data disolusinya. Sekarang Ibu ada data, Ibu sudah carikan regresi linearnya. Ibu juga sudah carikan kuncinya. Ibu kasih plus 10 untuk nilai UAP. Nah, orang pertama yang berhasil menemukan angka ini, ke-6 angka ini silakan ke depan. Paham nggak datanya ini? Jadi ini adalah yang ini nih 2, 4, 6, 8, 10. Ini yang apa kira-kira? Ini adalah kurva kalibrasi untuk di spektrum. Ini kadarnya, ini absorbansinya. Ini adalah persamaan garisnya. Ya, oke, kita paham? Ini APR-nya. Nah, ini adalah 6 data hasil absorbansi dari disolusinya. Berarti masukin ke mana? Ke ini kan? Ya. Y sama dengan BX sama A. Oke, ini apa? Absorbansi itu Y atau X? Oke. Berarti kalian cari X-nya. X-nya berarti sekian ppm kan satuannya. Oke. Nah itu diencerkan 4 kali. Ini yang ke spektrum kan kalian harus menentukan 4 kali. Berarti untuk cari tahu berapa yang tadi solusi kalian harus kalikan 4 atau bagi 4? Kali 4. Oke. Setelah dapat ppm, ingat-ingat ppm itu apa satuannya? Miligram per liter. Miligram per liter. Liter itu adalah volume media disolusi. Volume media disolusinya 750 ml. Dan volumenya
750 ml medium solusinya 750 ml. Ini adalah jumlah yang terlarut dalam miligram. Ini adalah persentasenya ketika dibagi dengan dosis. Oke, siapa yang bisa? Yang 8. Oke. Oke, tiga lagi. Terserah. Pokoknya yang baca yang pertama dapat 10. Oke. 4. 1, 2, 3, 4 dan ini kita cuma 12 biasanya yang paling bawah. Oke, ini 4. Oke, ini nama apa yang kanan? Yang bawah. Oke, ini siapa nih? Yolanda. Ini siapa? Dah, ini 65, oke. Ini 46, oke. Ini ya, nambah lagi ini ya. Hah? Udah. Sekarang bukunya satu lagi kesempatan nih, plus 10. Nah, siap ya? Plus 10, satu lagi. Siap-siap sekarang mengenai penarikan kesimpulan adik-adik. Penarikan kesimpulan. Oh, sombong, udah. Penarikan kesimpulan itu ada S1, S2, S3. Kalau misalnya nggak lulus di S1, bisa remedial ke S2, bisa remedial lagi ke S3. Syaratnya menambah sampel. Ini kan cuma 6 ya sampel kita ya. 6 sampel itu memenuhikah syarat S1 adik-adik? Memenuhikah? Tidak ya. Nah, apa kesimpulan kalian? Coba. A. Tidak memenuhi syarat resolusi baik S1, S2, dan S3. Itu pilihan A. Pilihan B. Tidak memenuhi S1, tidak memenuhi S1 dan lanjut ke S2 dengan 6 sampel. Yang C. Tidak memenuhi S1 dan S2, lanjut ke S3 dengan 12 sampel. Nah, yang D. Tidak memenuhi S1 dan S2, lanjut langsung ke S3 dengan 24 sampel. Udah tahu semuanya? Dapat ya? Nah, sekarang ibu aja kalian itu memahami hal ini. Nah, S2 itu apa maksudnya, Dek? Nah, S2 itu kalau misalnya 6 tadi kan, 6 sampel kalian kan kayak yang tadi kan nggak ada tuh yang di atas 85%. Adanya tuh 60-an semuanya, iya nggak? Nah, padahal kita 80. Syaratnya apa? I plus 5. Nah, sekarang S2 itu apa? Rata-rata dari 12 itu besar sama I. Ya, dari data yang 6 itu kalian bisa menyimpulkan dari 12 sampel nggak? Enggak kan? Tapi kalian bisa tahu dia sudah memenuhi syarat S2 atau tidak karena ada hubungan dan di syaratnya. Coba lihat syaratnya. Tidak satimpun yang kecil dari I kurang 15, berarti dia terus besar sama I kurang 15. I kurang 15 berapa? 65%. Tidak memenuhi kan karena ada ya? Ada yang pernah. Oke, siap-siap ya. S3 sekarang. Atau ada yang bisa menyimpulkan? Nah. Oke, siapa? Yang ini? Oke, rasanya apa? Tunggu dulu. Ya. Ini
genap sampai. Kita lihat, ini ada yang hubungannya dan ini syaratnya. 2 unit sediaan lebih kecil dari Q kurang 15. Iya kan? Q kurang 15 berapa? 6. Nah, hasil kalian ada 2 yang tidak memenuhi. Ada. Ya, tapi berarti dia masih punya 3 nggak? Ada. Remedial itu uji waktu hancur Dede. Itu biasanya kalian yang permainkan pas OSCE itu Dede. Karena penarikan kesimpulannya ribet kayak gini nih. Kalau kadar misalnya dapat kadar sekian, rentangnya berapa? Ya enggak? Nah. Oke? Paham ya Dede ya? Sampai sini ada pertanyaan dari Dede? Ada yang masih ragu nggak? Keragaman, keseragaman, nah itu jangan mesti. Nah ini kita lagi. Ada yang mau betulkan sedikit ya Dede ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa laju alir itu semakin kecil sudut istirahat, laju alirnya semakin bagus atau semakin jelek? Jelek. Semakin kecil sudut istirahat, laju alir itu sebenarnya semakin bagus atau semakin jelek? Semakin bagus, semakin bagus. Nah tadi ada kelompok yang belasan kan sudut istirahatnya 14, tapi dikatakan tidak memenuhi syarat. Itu memenuhi syarat ada. Ya, jadi batas bawah untuk sudut istirahat itu nggak ada. Karena ini misalnya kayak pasir kalau kalian cukup dia kan ini kan dataran. Nah atau ya kalau yang mengalirnya jelek dia kayak gini jadi gunung yang gede. Itu ya. Nah terus ada lagi yang perlu benarkan. Ini pemilihan pengikat bukan karena dosis yang besar dan itu kenapa? Sifat psikokineanya. Dia perlu diikat karena apa? Ini inkompatibilitas. Karena kompatibilitasnya jelek. Iya, yang kompatibilitasnya bagus apa? Pengisi. Pulsa, afisel itu bagus tuh kompatibilitasnya. Ketika digempa dia terbuyar dia. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian alasan diperbolehkan. Nah, alasan diperbolehkannya granulasi basah yang paling penting apa? Dia tahan terhadap panas dan juga lembab. Karena butuh pemanasan untuk menghilangkan kadar air itu. Itu yang mau Ibu luruskan. Terima kasih sudah membersamai praktikum ini selama 1 semester. Kalau misalnya ada kekurangan dari Ibu mohon maaf. Selamat mempraktekkan ilmunya yang paling dekat di UAP. Ada pembelajaran dimulai pada saat ujian akhir praktikum atau UAP dengan bobot juga 20%. UAP dilaksanakan dengan metode Objective Structure Practical Examination atau yang disingkat dengan OSP. Metode ujian praktikum seperti ini sudah kami terapkan sejak tahun 2022 sebagai bekal mahasiswa menghadapi ujian profesi apoteker nantinya yang juga menerapkan sistem ini. Sekian pemaparan saya terkait mata kuliah praktikum teknologi sediaan padat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.